Assalamualaikum sobat, selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah mendukung saya dan sudah subscribe sampai hari ini. Nah sobat, kemarin kita sudah membuat konsep bagaimana sih kalau kita itu ingin menekan biayanya sampai 40%. Hari ini kita hitung-hitungan, kita buka catatannya, kemudian kita realisasikan beserta detail hitung-hitungannya. Oke, langsung saja kita buka catatannya. Oke sobat, langsung saja saya sudah catatkan untuk sobat semua, karena kemarin saya coba untuk sambil menulis tetapi durasi videonya menjadi sangat panjang. Nah, yang pertama adalah modal. Modal dibagi menjadi dua, modal persiapan dan modal pakan. Nah, modal pakan itu indukan dan pembesaran. Nah, modal persiapan atau disebut juga modal investasi itu saya serahkan kepada sobat semua. Kenapa? Karena modal investasi ini dikeluarkan hanya sekali dalam jangka waktu yang lama. Karena mungkin sobat semua ketika beternak sudah memikirkan modal investasi ini, kandang, mesin tetas, indukan, dan lain-lainnya. Yang tidak bisa ditunda adalah modal pakan indukan maupun pakan pembesaran. Karena ini akan kita keluarkan setiap hari. Kalau ini bisa bisa ditunda, maksudnya pelan-pelan kita bisa bangun. Tetapi kalau ini tidak, ketika kita sudah memulai atau memasukkan indukan, ini tidak bisa kita tunda, maka ini yang akan kita tekan. Oke, yang pertama adalah pakan indukan. Ransum pakan kita klopkan dengan apa yang ada di peternakan saya, karena agar semuanya itu bisa terkontrol dan terhitung oleh saya. Nah, ransum pakan yang saya biasa gunakan itu adalah 5.000 per kilo maksimal. Saya tidak pernah menggunakan lebih dari 5.000 per kilo. Mungkin kalau ada pun karena jagung sangat mahal jadi bisa 5.100 gitu. Jadi tapi rata-ratanya adalah 5.000. Bahkan kadang-kadang kalau jagung murah, begatul murah itu bisa sampai 4.500, 4.100 bisa. Aduh, maaf. Nah, kemudian konsumsi pakan itu saya tidak menggunakan 100 gram per ekor per hari, tetapi 85 gram per ekor per hari. Sehingga untuk 10 indukan dan 2 pejantan itu jumlahnya adalah 85 gram. Artinya 12 dikali 85. Artinya 1 kilo 2 on netes rek. Aduh, bahasa rek kayak. Wah. Nah, artinya 1,02 kg per hari yang saya keluarkan untuk pakan indukan. Jadi biaya pakan indukan itu per hari 5.100. Kemudian biaya pakan indukan 35.700 per minggu. Nah, ini biaya yang saya keluarkan. Nah, kemudian proses untuk menghasilkan DOC. Proses menghasilkan DOC itu biasanya saya paling rendah yaitu mendapatkan telur 40% per hari. Jadi dapatnya 4 butir telur per hari. Nah, jumlah telur yang ditetaskan itu dikumpulkan selama 7 hari, 4 kali 7 28. 28 katakanlah kita awam. Tapi kalau kita menggunakan 5:1 itu jarang sekali fertilnya 80%, bisa jadi 100%, bisa jadi 95%. Nah, tapi karena kita mungkin pemula ya, 80% kali 28 butir jadi 22 fertil. Kita juga baru menetaskan telur. Maksudnya kita baru belajar lah menetaskan telur di mesin tetas. Jadi cuma netas 80%. Berapa? 22 butir. Jadi menetas kira-kira 17. Nah, 17 ekor DOC inilah yang kita dapatkan dari proses penetasan. Biaya listrik biasanya saya mengeluarkan 20 sampai 25.000 per minggu. Artinya berapa? Kalau kita bulatkan sih sebenarnya itu kita buat di sini aja. Nah, untuk menekan modal itu kemarin sudah saya sampaikan bahwa jika 17 DOC itu kita besarkan semua, nah pakan indukan plus listrik, tadi kan listrik 20 sampai 25, kita bulatkan menjadi 60.000 per minggu. Nah, lama penetasan dan
pembesaran itu 16 minggu. Karena dari mulai kita mengumpulkan telur sampai menetas DOC sampai nanti panen pedaging ya, itu 16 minggu. Total pengeluaran untuk DOC saja itu 16 minggu kali 60.000, untuk pakan indukan 960.000. Itu kalau 17 DOC itu kita besarkan semua. Nah, kalau pakan pembesarannya 17 DOC ini tadi yang kita besarkan semuanya, katakanlah pakan DOC itu saya biasa menggunakan 6.500. Pembesaran itu saya biasa menggunakan 5.000. Kalau kita rata-ratakan katakanlah 6.000 ya. Lama pembesaran 12 minggu. FCR kemarin sudah kita bahas, FCR yang saya gunakan adalah 3. Artinya 17 kali 3 kali 6.000. Berapa? 306.000 per minggu. Itu untuk pembesaran. Kalau di total pakan sampai panen itu 306.000 kali 12. Nah, itu saya taruh listriknya di bawah. Listrik untuk DOC 17 ekor itu per minggu saya habiskan kira-kira 14.000 lah. Berarti 306.000 dikali 12, 3.672.000 ditambah 168.000 untuk listrik. Kira-kira berarti totalnya adalah 3.840.000. Jadi kalau modal sekaligus 17 DOC ini kita keluarkan 3.840.000 ditambah dengan biaya pakan indukan 960.000. Berarti total yang kita keluarkan adalah 4.800.000. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan konsep kita kemarin dengan sebagian saja yang kita besarkan? Kalau ini total ya 4.800.000 untuk biaya pakan yang harus siap sampai panen. Nah, bagaimana cara menekannya? Cara menekannya yang seperti konsep kita kemarin, jika 17 DOC ini langsung dibesarkan kan totalnya 4.800. Jika sebagian DOC dijual itu untuk menutupi pakan, berarti kita butuh 60.000. Kalau 60.000, kalau harga DOC-nya 6.000, berarti kita jual 10 DOC. Artinya sudah tertutupi. Kita mendapatkan 7 DOC gratis yang akan kita besarkan. Artinya setelah ini kita tidak mengeluarkan lagi biaya pakan indukan. Di situ saja sudah ngirit. Nah, total modal untuk pakan indukan di pertama. Berarti ketika mengumpulkan telur sampai netesnya DOC pertama. Berarti 4 minggu. Mengumpulkan telur 1 minggu, kemudian 21 hari menetas 3 minggu. Berarti 4 minggu, artinya 1 bulan. 4 minggu itu kita kali 60.000. Berarti 240.000 untuk biaya pakan indukan. Jadi cukup ini saja untuk biaya pakan indukan di awal. Nah, setelah itu kan kita mau membesarkan DOC, dari mana pakannya gitu. Oke, kan sebenarnya kita proyeksikan 17 DOC ini kita pelihara semua sebenarnya, tetapi di awal kita pelihara dulu 7 DOC ini di masa periode awal. Oke, kita coba cek modalnya terlebih dahulu. Kalau 7 DOC kita kali 3 kali 6.000 itu 126.000. Listrik tadi 14.000, maka pakan pembesaran itu 140.000 per minggu. Kalau kita kalikan 12 minggu berarti 140.000 dikali 12, 1.680.000. Itu selama sebelum panen. Jadi waktu panen pertama kita menghabiskan sebanyak ini. Nah, total modal pakan jika hanya 7 DOC yang dibesarkan nih, yang ini tadi ditambah dengan modal pakan indukan 1.920.000. Nah, inilah total modalnya. Nah, terus berapa persen ini dari total yang ini tadi kita hitung? Pakan kalau 17 DOC itu habis 4.800. Tapi kalau 7 DOC itu 1.920. Maka kita konversi. 1.920 dibagi 4.800.000
dikali dengan 100%, totalnya adalah 40%. Jadi cuma 40% ini nanti yang kita persiapkan, yaitu sebanyak 1.920.000 ini saja yang kita persiapkan untuk sampai kita bisa memperoleh hasil maksimal. Proyeksinya 17 DOC ini kita besarkan. Kan hasilnya menjadi lebih sedikit di 12 minggu ke depan. Ya, di 12 minggu ke depan kita cuma membesarkan 7 DOC. Terus bagaimana? Kita kan masih punya potensi 17 DOC, masih punya 10 lagi yang harus kita besarkan. Nah, makanya saya bilang bahwa keuntungan ketika 12 bulan kemudian, 12 minggu kemudian 7 DOC ini kan panen. Nah, setelah panen didapatlah keuntungan. Keuntungannya kita gunakan untuk membiayai penambahan total DOC yang kita besarkan. Nah, bagaimana perhitungannya atau bagaimana triknya sampai kita bisa mendapatkan 17 DOC ini maksimal yang kita besarkan, maka akan kita buat di video selanjutnya. Karena video ini sudah agak panjang. Oke, jangan kemana-mana. Kita lanjut ke part berikutnya di video yang selanjutnya.